Mai, Ya, apa dek? kan sekarang aku umur 17 tahun. Terus mungkin aku menikah umur 25 tahun. Amin, insya Allah. Maybe sekitar 8 tahunan lagi. Amin. Terus saat aku menikah itu, saat aku udah nggak sama mami papi lagi, mami mau ngomong apa ke aku? Dimanapun, bagaimanapun keadaannya nanti kamu harus tetap solid sama suami kamu gitu. Komunikasi yang penting. Terus keterbukaan masing-masing. Apapun itu kunci dari rumah tangga yang tenang itu adalah kamu selalu menerima keadaan suamimu apapun yang terjadi, begitu sebaliknya, apalagi dalam keadaan susah. Itulah kunci ketenangan hidup gitu dek. Papi mau kamu yang pertama kali itu adalah dalam hidup cari barokah Allah. Apapun nanti, apapun yang kamu dapat, kalau dengan berkah akan serasa indah. Suami yang bisa membahagiakan, harta yang dapat mencukupkan, anak-anak yang dapat berbakti buat kita nanti sebagai orang tua gitu, hingga akhir hayat kita. Itu aja. Guys, kalian lagi pada ngapain nih? Al, kamu sedih gitu sih? Emang iya ya? Ada yang bikin kamu sedih, Al? Iya nih, jadi tadi aku baru aja ngobrol sama mami papi aku soal masa depan gitu. Kayak tentang kuliah di mana, terus nanti kerja jadi apa. Terus juga kita kayak udah ngomongin gitu, kalau nanti aku menikah, aku harus gimana? Iya ya, gak kerasa kita bakal ngadapi realita dunia sesungguhnya. Bener-bener. Terus aku sih sebenarnya merasa nggak rela gitu kalau harus ninggalin kalian teman-teman sama orang tua buat ngerantau nanti kuliah. Keren sih udah ngomongin sampai nikah nanti gimana. Tapi kalian sendiri nanti nikah mau pakai adat apa? Nggak ada tahu ya dok. Kayaknya Sunda gak sih? Ada mereka juga, kita tanya yuk. Guys, kalian nikah nanti mau pakai adat apa nih? Apa ya? Orang mah belum kepikiran deh. Adat Jawa lucu deh ya, tapi adat Sunda juga lebih keren. Ya anjir, adat Sunda mah banyak banget upacara adatnya, sampai bikin aku merinding. Terus ya, kalau upacara adat Sunda mah yang orang tunggu-tunggu teh sawerannya, soalnya orang bisa dapet duit. Saweran? Apa saweran teh? Daripada kita salah info, ini kita tanya langsung ke orang yang profesional yuk. Yuk. Satu, dua, tiga, awurkeun. Oke, silakan Bu Haji, Pak Haji. Rek A berdiri, silakan Rek A berdiri. Nanti diawurkan ke belakang. Sebelah sini. Bentar. Duduk aja dulu Bu Haji. Satu, dua, tiga, lempar ke belakang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, Dek Cici. Saya Yulia Evayanti, biasanya orang memanggil Abu Yuli gitu ya. Memang kalau perihal sawer itu udah biasa sih kalau ada prias-prias yang nyuruh gitu.
Jadi insya Allah sedikitnya mungkin nanti bisa dijelasin bagaimana sawer itu, apa sawer itu, kemudian mengandung arti dan makna apa dalam kandungan sawer itu, mungkin gitu ya. Kalau profesi sehari-hari ya selain WO juga kita ngajar di sebuah sekolah madrasah. Tradisi sawer itu adalah sebuah tradisi yang memang mengandung unsur budaya gitu. Tidak ada sebenarnya tidak ada sebuah kewajiban atau sunnah ya untuk seorang pengantin harus misalkan harus sawer atau enggak. Jadi tidak ada tuntutan untuk sawer, tapi mungkin itu hanya bentuk kasih sayang orang tua terhadap putrinya atau mungkin putranya yang baru saja dinikahkan. Jadi itu mengandung unsur budaya. Jadi turun temurun Neng. Jadi dari zaman dulunya mungkin itu mah hanya sekedar warisan budaya aja. Jadi tapi di dalamnya itu mengandung arti dan makna yang secara tidak langsung memberikan petuah kepada si pengantin baru gitu. Jadi sebenarnya kalau sejarah sawer itu zaman dulu kan ya, tadi sudah dibilang kalau sawer itu adalah budaya atau mungkin budaya yang turun temurun dari nenek moyang, dan di situ di sawer tersebut atau sawer sendiri itu mengandung siloka. Biasanya siloka itu suka diartikan dengan perihal-perihal petunjuk mungkin gitu ya. Kalau zaman dulu mah jadi selalu ada aja arti dan maknanya. Jadi misalkan sawer itu apa? Jadi sawer itu ngawur-ngawur. Beras kan ya, beras, permen, uang, koneng, kemudian ada yang disebut tek-tek. Nah itu semuanya ada artinya gitu. Kalau misalkan kita kasih silsilah turun temurun, yang mungkin orang tua dulu itu menyampaikan pesannya melalui upacara adat sawer. Kayak misalkan beras itu mengandung arti Dewi Fortuna ya, Dewi keberuntungan. Jadi mungkin kalau kata orang tua dulu mah anaknya yang dinikahkan itu biar selalu beruntung gitu. Atau mungkin uang yang di awur-awur ya, yang disawerkan. Nah uang itu dunia. Kalau kata zaman baheula lama, dunia itu bisa dibilang sok siar dunia, pek bekalkeun ke akhirat, jadi dikasih ke orang. Jadi di dunia juga kita mumpuni hidupnya berkah, terus bisa juga kayak tabungan buat akhirat mungkin ya, disedekahin kan. Beda uang sawer itu bikin hati bahagia orang. Jadi meskipun koin juga tapi seneng gitu. Kemudian ada koneng. Nah itu koneng maknanya mungkin zaman dulu mah ya memberikan makna gitu. Koneng itu jujur. Iya, jadi biar pengantin itu suami dan istri itu rumah tangganya jujur, kayak koneng gitu diibaratkannya teh. Si koneng itu kan dari kulitnya koneng, kemudian dalamnya juga koneng. Nah jadi harus jujur dari luar sampai dalam hatinya pun kalau suami istri mah harus jujur. Nah gitu. Satu lagi ya, permen. Ya, permen. Kalau permen mah itu mengandung makna bahwa hidup berumah tangga itu banyak rasanya. Ada asam, ada manis. Jadi macam-macam lah kayak nano-nano gitu ya. Tapi si permen itu simbol bahwa kehidupan itu ada manis, pahit, ya. Ada asam, ada macam-macam kehidupan. Tapi harus dirasa manis seperti permen gitu nih. Prosesnya biasanya awalnya itu mukadimah. Jadi selesai mukadimah juga kan biasanya kita juga memberikan pengertian dulu. Jadi memberikan pengertian kepada masyarakat, mungkin ada yang anti kan ya. Katanya kalau buang-buang beras, permen dan lain-lain itu mubazir. Jadi katanya tidak ada sunnah rasulnya. Padahal banyak makna yang terkandung di situ. Makanya kalau orang tua zaman dulu mah sawer itu tradisi seni yang dibudayakan turun-temurun gitu. Jadi kalau rondonnya, runtutannya itu harus merupakan tineng, jadi harus merele. Ya pertama mukadimah dulu, kemudian mendoakan juga, mohon doa dari semua yang hadir di situ supaya mendoakan bareng-bareng kepada kedua mempelai. Nah lanjut rajah dulu. Rajah kan itu rajah teh
Kalau kayak itu mah semacam tameng. Jadi kalau mau ada apa-apa teh kan ada tamengnya gitu. Nah, raja dulu baru sawer. Habis sawer ya kita langsung awur-awur aja gitu. Yang tadi yang kayak permen gitu. Gitu, kemudian ditutup udah. Jadi sebenarnya sawer itu tergantung sama sawer untuk siapa gitu. Kan bukan hanya pengantin aja, Neng. Kalau adat Sunda mah biasanya anak yang hitanan juga udah suka disawer. Tapi mungkin itu sawernya versi untuk anak hitan gitu. Kalau versi sawer jelas banyak versinya, Neng. Tapi intinya mah isi sawer itu adalah petuah. Semuanya adalah petuah. Dari mulai kita bersyukur sama Allah, memohon sama Allah, kemudian menyuruh supaya si anak itu tidak lupa orang tua, jasa orang tua, kemudian si istri harus patuh ke suami. Nah, itu semuanya ada di sawer, meskipun itu sawernya beda-beda gitu. Itu kan cuma lirik ya, cuma lirik, tapi isinya dasarnya memang ke situ. Jadi semuanya itu memberikan petuah gitu. Jadi mungkin kalau orang tua kadang kalau langsung mah bisi terpercaya ya, kadang mah gitu, namanya juga anak kepada orang tua, kadang mah suka ngeyel, nah make gitu, nah make kieu. Mungkin orang tua zaman dulu mah memberikan dakwahnya itu dengan versi yang berbeda kayak wayang. Nah, ini mah khusus mungkin untuk pengantin gitu, jadi sawer pengantin gitu. Di sawer itu kan bantayannya kan pertama sawer, kemudian bantayannya itu nincak endog, mepes kendi, merem harupat, huap lingkung. Nah, itu adalah prosesi upacara adat Sunda gitu. Semuanya tapi mengandung arti. Semuanya mengandung arti dan makna. Ada filosofinya gitu. Iya. Kanggo pangantin sakali, amin ya robbal alamin, mugi Gusti tayung. 1, 2, 3, wur awurkeun. Oke, silakan Bu Haji, Pak Haji. Neng A berdiri, silakan Neng A berdiri. Nanti diawurkan ke belakang. Duduk aja dulu, boleh. Satu, 2, 3, lempar ke belakang. Iya, baik. Ada ini. Sin creeping down my skin, I can feel it spreading when it begins. Oh fool, don't you know the rules? You should steer away before you lose.